Kami dari kelompok 6, berikut akan kami jelaskan tentang iklan dan pelayanan publik. Kelompok kami Kiki Hawa Zakra dengan NIM 196 dan saya sendiri Yunia Hatimah Safitri dengan NIM 203. Yang pertama adalah pasal 28 atau pertanggungjawaban. Iklan dan pernyataan publik yang dimaksud dalam pasal ini berhubungan dengan jasa, produk, publikasi profesional, psikolog, dan ilmuwan psikologi di bidang psikologi. Mencakup iklan yang dibayar atau tidak dibayar, brosur, barang cetakan, daftar direktori, resume pribadi, kurikulum vitae, wawancara atau komentar yang dimuat dalam media, pernyataan dalam buku, hasil seminar, lokakarya, pertemuan ilmiah, kuliah, presentasi lisan di depan publik, dan materi-materi lain yang diterbitkan. Yang pertama yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat melalui berbagai jalur media, baik lisan maupun tertulis, mencerminkan keilmuannya sehingga masyarakat dapat memahami secara benar dan terhindar dari kesesatan. Dari jasa atau praktek psikologi, pernyataan tersebut harus disampaikan secara bijaksana, jujur, teliti, hati-hati, dan lebih mendasarkan pada kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Berdasar pada dasar ilmiah, disesuaikan dengan keahlian atau kewenangan selama tidak bertentangan dengan kode etik psikologi. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan dalam pernyataannya yang dibuat harus mencantumkan gelar, identitas, keahlian pada karya di bidang psikologi yang dipublikasikan, sesuai dengan gelar yang diperoleh dari institusi pendidikan yang terakreditasi secara nasional, atau mencantumkan sebutan psikolog sesuai sertifikat yang diperoleh. Yang ketiga, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak membuat pernyataan palsu, menipu atau curang mengenai 1. Gelar akademik atau ijazah, gelar profesi, pelatihan, pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, izin praktik atau keahlian, kerjasama institusi nasional atau asosiasi, jasa atau praktik psikologi yang diberikan, konsep dasar ilmiah atau hasil dari tingkat keberhasilan jasa layanan, biaya, atau organisasi dengan siapa bekerja sama, publikasi atau hasil penelitian. Berikutnya pasal 29, keterlibatan pihak lain terkait pernyataan publik. 1. Psikolog atau ilmuwan psikologi melibatkan orang atau pihak lain untuk menciptakan atau menempatkan pernyataan publik yang mempromosikan praktik profesional, hasil penelitian atau aktivitas yang bersangkutan, tanggung jawab profesional atas pernyataan tersebut, dan tetap berada di tangan psikolog atau ilmuwan psikologi. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi berusaha mencegah orang atau pihak lain dapat mengendalikan mereka, seperti lembaga tempat mereka bekerja, sponsor, penerbit, atau pengelola media, dari membuat pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai penipuan berkenaan dengan jasa layanan psikologi. Bila mengetahui adanya pernyataan yang tergolong penipuan dan pemalsuan terhadap karya mereka yang dilakukan orang lain, psikolog atau ilmuwan psikologi berusaha untuk menjelaskan kebenarannya. Yang ketiga, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak memberikan kompensasi pada karyawan pers, baik cetak maupun elektronik atau media komunikasi lainnya, sebagai imbalan untuk publikasi pernyataan dalam berita. Yang berikutnya pasal 30, deskripsi program pendidikan non-gelar. Bertanggung jawab atas pengumuman, katalog, brosur atau iklan, seminar, program non-gelar yang dilakukan. Psikolog dan ilmuwan psikologi memastikan bahwa apa yang diberitakan tergambar secara akurat, sesuai tujuan,
kemampuan tentang pelatih, instruktur, supervisor, dan biaya yang terkait. Yang berikutnya yaitu pasal 31 pernyataan melalui media. Pernyataan melalui media, psikolog atau ilmuwan psikologi dalam memberikan keterangan harus berhati-hati dalam media cetak atau elektronik, karena pernyataan tersebut didasarkan harus konsisten terhadap kode etik, berdasar pada pengetahuan atau pendidikan profesional, pelatihan, konsep teoris, dan konsep praktik psikologi yang tepat. Harus berdasar pada asas praduga tak bersalah. Yang berikutnya harus mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24 buku kode etik ini. Pernyataan melalui media terkait dengan bidang psikologi forensik terdapat dalam pasal buku kode etik ini. Yang berikutnya pasal 32. Tidak boleh iklan diri itu berlebihan dari psikolog atau ilmuwan psikologi dalam menjelaskan kemampuan mereka dan keahlian mereka. Mereka harus bersikap jujur, wajar, bijaksana, dan tidak berlebihan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan penafsiran. Berikutnya akan kami jelaskan tentang contoh kasus. Dalam pasal 28, di sini contohnya Pak Andri telah membuat pernyataan di Twitter dan blog yang ternyata membeberkan kasus palsu dan membodohi masyarakat dengan pernyataan yang menyesatkan agar pamor dia sebagai psikolog terangkat dengan memberikan keterangan palsu bahwa pernah memberikan konseling kepada Agnes Monica. Tindakannya tersebut melanggar kode etik psikologi pasal 28 mengenai iklan dan pernyataan yang tak seharusnya dia beberkan dengan mengaku menyangkut pautkan nama besar Agnes Monica yang seorang bintang terkenal. Contoh kasus pasal 29. Psikologi ini adalah psikolog yang sudah punya izin resmi di Jawa Tengah. Beliau menangani masalah konseling saja hanya 1 tahun, tapi beliau mengaku sudah menangani konseling lebih dari 10 tahun. Dan ternyata beliau telah melakukan kontrak iklan agar nama dia nomor 1 di Indonesia. Hal tersebut telah melanggar pasal 29 tentang penipuan terhadap karya, dan hal tersebut sangat tidak dibenarkan karena telah menyesatkan masyarakat yang butuh penanganan lebih dan kebenaran. Mereka harus butuh kejelasan agar mereka tidak salah ke konseling psikolog. Di pasal 30, hal yang dilakukan Indah telah menyesatkan dan tidak ada kejelasan informasi yang dia berikan, sehingga dia melanggar pasal 30 tentang pernyataan palsu dan tidak ada hal yang bisa menggambarkannya secara akurat. Berikutnya pasal 31, pelanggaran kode etik psikologi. Haris Posma, seorang psikolog atau konsultan yang berkedudukan di Fakultas Psikologi, dia tidak seharusnya melakukan pelanggaran terhadap manipulasi data psikolog dan melakukan pencemaran nama baik. Haris Posma melanggar pasal 31 mengenai pernyataan melalui media. Dia tidak seharusnya mengumumkan hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, yaitu sejumlah individu mengaku lebih dari orang mengalami gangguan jiwa akibat ikut di dekompatiologi Vincent Leong. Secara terang-terangan Haris Posma mengakuinya dan mempublikasikannya di salah satu mailing list. Tanpa rasa bersalah, pada akhirnya terjadilah perdebatan saling menjelekan antara Haris Posma dan Viz. Berikutnya contoh kasus pasal 32. Psikolog B ini telah meyakinkan masyarakat dengan iklan bio yang menyesatkan karena dia lakukan tidak jujur atau berlebihan. Dia melanggar pasal 32 yang seharusnya seorang psikolog bersifat jujur, wajar, dan tidak berlebihan dalam menyampaikan satu informasi. Itu saja yang bisa kami informasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.